Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat untuk belajar. Pada minggu kemarin, kalian telah belajar apa itu yang dinamakan titik, garis, dan bidang. Kalian juga telah mempelajari bagian-bagian dari garis seperti ruas garis dan sinar garis. Pada hari ini kita akan belajar dua hal, yaitu yang pertama, membagi ruas garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ruas garis tersebut. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Yang pertama, kita akan belajar membagi ruas garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Nah, kalian telah mempelajari apa itu ruas garis? Masih ingat ya? Ruas garis adalah bagian dari garis yang memiliki panjang. Jadi panjangnya itu terbatas. Dia memiliki ukuran panjang. Misal 15 cm, 20 cm, 1 meter, dan seterusnya. Nah, cara membagi ruas garis yang akan kita pelajari hari ini itu akan memudahkan kita untuk membagi ruas garis yang panjangnya itu. Jika kita bagi menjadi beberapa bagian, kita akan sulit menentukannya dengan menggunakan penggaris. Contohnya ya, misal kita memiliki ruas garis yang panjangnya 15 cm, kemudian kita bagi menjadi 7 bagian. Nah, ini kan kalau 15 cm kita bagi 7, itu kan nanti dia bukan bilangan bulat ya. Nanti akan sulit kita menggambarnya dengan menggunakan mistar atau penggaris. Oleh karena itu, hari ini kita akan mempelajari bagaimana membagi sembarang ruas garis menjadi beberapa bagian. Yang kalian perlukan adalah penggaris. Yang pertama, kita akan membagi ruas garis AB ini menjadi 4 bagian yang sama panjang. Langkah pertama yaitu kalian buat garis lain yang tidak berhimpit dengan AB dengan panjang yang bisa dibagi 4. Misal di sini kita akan membuat garis dengan panjang 28 cm. Ini panjang garis AB ini lebih dari 30 cm ya, tidak tahu tepatnya berapa. Kemudian kita gambar garis yang tidak berhimpit dengan ruas garis AB, boleh dari titik A atau boleh dari titik B. Ibu akan gambar dari titik A. Kita akan gambar garis dengan panjang 28 cm. Kemudian kita tandai ya. Ini berarti 28 dibagi 4, 7 ya. Ini 7 cm, kemudian 14, kemudian 21. Nah, kemudian kita mendapatkan 4 titik ya. Misal kita beri nama titik K, kemudian titik L, titik M, dan titik N. Langkah selanjutnya kita hubungkan ujung dari ruas garis AN, yaitu titik N, dengan titik B. Kemudian kita buat garis yang sejajar dengan ruas garis BN ini yang melewati titik M, titik L, dan titik K. Caranya yaitu kalian tarik perlahan penggaris ini. Usahakan agar posisinya ini tidak berubah ya, kemiringannya tidak berubah. Kemudian kita tarik garis dari titik M, kemudian kita geser lagi, kita tarik garis dari titik L, kemudian kita tarik lagi garis dari titik K. Kemudian ruas garis dari titik M ini nanti akan memotong ruas garis AB. Nah, ini kita beri nama, misal dari sini ya, ini ada titik C, titik D, dan titik E. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa AC akan sama dengan CD, akan sama dengan DE, dan sama dengan EB. Atau kita berhasil membagi ruas garis AB ini menjadi 4 bagian.
dari gambar ini kita dapatkan bahwa panjang ruas garis AC nanti akan sama dengan 1/4 panjangnya dari ruas garis AB kan, karena kita tadi membagi ruas garis AB menjadi 4 bagian yang sama panjang, sehingga panjang ruas garis AC banding panjang ruas garis AB nanti kan sama dengan 1/4. Nah, ini sama juga dengan perbandingan ruas garis AK banding ruas garis AN. Mengapa? Karena tadi ruas garis AK ini juga merupakan 1/4 bagian dari ruas garis AN. Nah, kemudian misal lagi ya, AC banding DB. Nah, ini kan perbandingannya berapa? AC ini 1 bagian banding DB ini kan 2 bagian, sama dengan AK juga 1 bagian ya, kemudian DB, D kan dia lurusnya dengan garis L, berarti sama dengan AK banding LN. Kita juga bisa bandingkan ruas garis yang lain lagi, misal CD, ruas garis CD banding ruas garis DE. Nah, ruas garis CD dan DE kan ini keduanya merupakan 1/4 bagian dari ruas garis AB, berarti kan perbandingannya 1/1 ya, karena mereka kan sama panjang. Nah, ini sama dengan ruas garis CD, berarti dia perbandingannya sama dengan ruas garis KL banding LM. Nah, ini contoh perbandingan ruas garis yang kita dapatkan dari gambar ini. Tentu saja tidak hanya 3 ini ya, kalian juga bisa menemukan yang lain. Misal seperti AD banding DB akan sama dengan AK banding LM. Ibu ulangi lagi ya. AD, Ibu tulis di sini ya, AD banding DB akan sama dengan ruas garis AL banding LN. Silahkan kalian cari lagi perbandingan ruas garis yang bisa kalian temukan di gambar ini. Yang selanjutnya kita akan belajar membagi ruas garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan tertentu. Nah, di sini kita akan membagi ruas garis XY ini menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2/3. 2/3 ya anak-anak. Nah, perbandingannya kan ini 2/3, berarti ada 2 bagian dan 3 bagian. Atau dengan kata lain, kita harus membagi ruas garis XY ini menjadi 5 bagian. Dari mana kita dapat 5 bagian? Yaitu 2 ditambah 3, yaitu sama dengan 5. Nah, kemudian kita bagi. Caranya seperti tadi, kita buat ruas garis yang tidak berhimpit dengan ruas garis XY dengan panjang yang bisa dibagi dengan 5. Kenapa harus bisa dibagi dengan 5? Agar kita ini mudah membaginya ya. Ini Ibu buat ruas garis dengan panjang 30 cm. Dan Ibu beri tanda 30 cm dibagi 5 berarti 6 cm ya. Ini 6, 12, kemudian 18, kemudian 24. Dan kita beri nama untuk masing-masing titik, misal titik A, B, C, D, dan E. Nah, langkah selanjutnya E kita hubungkan dengan Y, ujung kita hubungkan dengan ujung. Kemudian kita buat ruas garis yang sejajar dengan ruas garis EY ini dengan menarik perlahan penggaris kita agar kita bisa membuat garis yang sejajar. Kemudian kita beri nama ya di titik ini, misal
Q, R, dan S. Kita dapatkan bahwa XP sama dengan PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan SY. Kita telah membagi ruas garis XY ini menjadi 5 bagian sama panjang. Kemudian karena yang diminta itu dengan perbandingan 2:3, kita ambil 2 bagian. Berarti XP ditambah PQ ya, karena 2 bagian, kita ambil 2 bagian. Berarti XQ banding QY sama dengan 2:3. Berarti agar ruas garis XY ini menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2:3, kita gunakan titik Q. Kita boleh menghapus titik R dan S. Kemudian dari gambar ini kita juga bisa mendapatkan ya, berarti kan tadi XQ banding QY sama dengan 2:3. Nah, ini perbandingannya sama dengan XB, ruas garis XB, karena dari X ke B ini kita 2 bagian ya, 2 bagian dari ruas garis XE. Berarti XB banding ruas garis BE. Kemudian yang lainnya juga bisa kita dapatkan, misal XQ banding XY. XQ kan tadi 2 bagian, kemudian XY kan dia 5 bagian kan, sama dengan berarti XQ berarti XB ya, XB banding XE. Coba kalian cari perbandingan ruas garis yang lain dari gambar ini. Nah, perbandingan-perbandingan ini nanti dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan ruas garis yang dibagi menjadi beberapa bagian ini ya. Nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Begitulah cara membagi ruas garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Silahkan kalian ikuti caranya. Jangan lupa menggunakan penggaris ya. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Dan silahkan simak video berikutnya yang membahas tentang cara menyelesaikan masalah yang terkait dengan ruas garis.